izin, saya sedikit lagi memberikan tentang sebagian overlapping, tapi nanti saya skip tentang pencegahan dan penanganan kanker serviks. Kalau tadi saya berbicara tentang strateginya, kalau ini bagaimana pencegahan hampir sama, penanganan hampir sama, tapi dari sisi yang berbeda. Saya kira ini tadi sama dengan global strategi daripada WHO dan Kemenkes mengikuti global strategi itu dengan membentuk suatu RANS, Rencana Aksi Nasional Eliminasi sampai 2030. Ini sudah diketahui di mana yang berperan lebih 90% adalah virus HPV onkogenik 16 dan 18. Tadi sudah disampaikan area zona transformasi. Kalau kita mengikuti kejadian terjadinya kanker di dunia itu cukup banyak. Kalau kita berbicara khusus pada wanita, kanker itu sekitar 220.000 dan mortalitinya 50%. Dan kasus terbanyaknya adalah breast cancer, cervical cancer, dan ovarium. Dan ini penyumbang 16,8% daripada terjadinya keganasan pada wanita di dunia. Ini adalah hanya suatu gambaran bahwa kanker serviks itu tetap mengikut menjadi level nomor dua, masih juara nomor dua untuk terjadinya suatu keganasan di eh, mulut rahim. Nah, tadi sudah disebutkan pencegahan, ini sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini adalah pencegahan infeksi virus HPV. Bagaimana hubungan seksual yang sehat, vaksinasi yang dijalankan, kemudian bagaimana menemukan screeningnya, dan bagaimana tadi sudah disebutkan eh, pilar pertama, yang ketiga dari prioritasnya adalah tata laksana. Nah, tadi sudah saya sebutkan, ini saya kira saya skip. Nah, ini ada beberapa vaksin yang sudah ada dan ini sudah beredar semuanya di Indonesia, di mana vaksin HPV itu adalah suatu virus yang inaktif yang diberikan kepada tubuh manusia sehingga akan menimbulkan suatu antibodi yang spesifik untuk melindungi yang real daripada infeksi HPV yang akan datang. Yang ada sekarang ini ada dalam bentuk HPV 16 dan 18, ada yang kuadrivalen 6, 11, 16, dan 18, dan nonavalen. Saya dulu juga mikir ini nano apa nona, ternyata tulisannya memang nonavalen, yaitu HPV dengan subtipenya adalah 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, dan 58. Ini tipe onkogenik yang berisiko terjadinya suatu satu, kalau dia berintegrasi dengan sel host akan merubah sel yang seperti tadi disebutkan oleh Dr. Ardano. Nah, ini yang dari pemerintah, dari Bio Farma, ini ada vaksin Nusagard yang isinya sama dengan quadrivalent yang diberikan pada siswa di kelas 5 dan kelas 6 SD. Ini sudah dikemas, bagaimana ini menjadi lebih murah karena packingnya mungkin lebih sedikit sehingga harganya tidak seperti yang diberikan komersial pada umumnya di masyarakat umum yang diberikan. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa efikasi satu dosis itu sudah ada head-to-head penelitian bahwa pemberian nonavalen atau bivalen itu tidak banyak berbeda pada kasus high risk persistent HPV, artinya efikasinya cukup baik. Ini juga ada perbandingan di Tanzania, itu juga cukup bagus. Seropositif daripada antibodi itu sangat baik, walaupun hanya pemberian satu dosis. Dalam 10 tahun follow up, itu efikasinya cukup baik. Artinya pemberian satu dosis itu tidak masalah, asal diberikan pada usia di bawah 26 tahun. Ini saya kira ini nanti ada pap smear, modifikasi pap smear pakai liquid dan HPPDN yang digambarkan kalau menggunakan asam asetat adanya acetoide area zona transformasi. Ini yang dicurigai kemungkinan adanya suatu lesi yang
ada di serviks. Nah, smear itu mengambil sampel sel yang ada di serviks atau sel eksfoliatif, kemudian dibaca oleh patolog sehingga ini merupakan suatu sel yang terjadi perubahan rasio daripada sitoplasma dan intinya itu yang memungkinkan ini di sel menjadi displasia atau tidak. Nah, ini ada beberapa algoritma yang dilakukan apabila orang diperiksa negatif, itu di screening ulang 3 sampai 5 tahun. Jadi, kenapa pemerintah melakukan pemeriksaan DNA HPV ini? Karena spesifitas dan sensitivitasnya cukup tinggi. Dan apabila dia positif, itu dilihat dengan IVA ataupun kolposkopi, kita lihat lesinya. Bila lesinya negatif, dipikirkan dia berada di endoservix, sehingga diperlukan suatu kuret diagnostik. Apabila dia lesinya positif, dengan HPV yang positif, itu harus dilakukan pemeriksaan gold standar. Diambil PA-nya, dikirim ke laboratorium karena terjadi DNA positif. Nah, ini hanya melihat DNA saja, resiko tinggi. Ada lagi yang dilakukan pemeriksaan DNA resiko tinggi, ada yang resiko 70% sebagai penyebab, ini lebih menjadi perhatian dibandingkan dengan non 16-18. Dan apabila dia ketemu 16-18, itu akan dilakukan terutama ada pemeriksaan lesinya, itu tetap urutannya sama. Tapi kalau non dari 18, lesinya negatif, itu masih boleh di follow up 1 sampai 3 tahun. Jadi algoritma kalau dilakukan pemeriksaan HPV, mau dilakukan sikap atau tidak. Intinya adalah kalau dia DNA-nya positif, dilihat 16, 18 atau tidak, atau high risk atau non risk. Nah, tergantung dari laboratorium yang memeriksa. Kalau high risk, ya sudah, kita menganggap itu 16, 18, walaupun masih bisa yang lain. High risk itu ada 9. Jadi belum tentu juga 16 dan 18. Ini sudah disampaikan saya kira tadi oleh Dr. Ardanu, saya skip. Nah, ini beberapa pemeriksaan algoritma deteksi dini. Bisa ini dilakukan di FKTP dan ini yang di tindak lanjutnya. Nah, kalau kita melihat gambar yang titik merah ini tes HPV DNA. Dan yang normal ada yang warna hijau dengan melakukan IVA. Artinya ini dilakukan dengan bisa dengan co-testing atau hanya melakukan pemeriksaan DNA saja. Nah, ini kalau perlu dirujuk atau tidak, itu tergantung dari pemeriksaan. Kalau yang merah ini sekali lagi ini adalah mencurigai keganasan, dikirim langsung ke SPOG. Tapi kalau dua ini diperiksa, tergantung hasilnya. Kalau dua-duanya normal, screening 5 tahun. Kalau melakukan DNA HPV. WHO menyuruh boleh sampai 3-5 tahun. Walau di sini algoritma dari Kementerian Kesehatan 5 tahun disuruhnya kalau sudah negatif dua-duanya. Tapi kalau HPV-nya dicurigai ada, nah ini sebaiknya diperiksa. Tipenya high risk atau non risk. Nah, lebih baik lagi melakukan pemeriksaan tipenya 16 atau non 16. Jadi ini yang diperiksa. Sehingga apakah perlu diulang atau evaluasi 1 tahun, khususnya yang ditemukan 16 dan 18. Jadi kalau melakukan pemeriksaan DNA HPV, yang paling penting itu tipenya tipe 16 atau 18. Sekali ketemu 16-18, itu ketat pemeriksaannya. Kalau dia negatif boleh 5 tahun, tapi kalau dia positif harus diulang 1 tahun, karena dia termasuk resiko tinggi. Tapi kalau HPV-nya negatif, IVA-nya positif bisa kerayo, evaluasi 6 bulan. Tapi kalau dua-duanya positif, boleh dikerayo atau malah dilakukan lip lebih bagus, dan ini dievaluasi ulang. Asal kalau IVA positif bukan dari gambaran resiko tinggi, contoh di kayak CIN 3. Kalau CIN 3 harus dilakukan pengambilan biopsi. Nah, ini tes DFPH DNA. Ini Prof. Andriono pernah melakukan penelitian ini. Memang kalau kita melihat akurasinya dibandingkan dengan swab biasa lebih tinggi dibandingkan dengan urin. Tapi ini belum populer sampai saat ini karena mungkin perlu penelitian lebih lanjut dan bagaimana pemasaran dan menyadarkan masyarakat tentang pemeriksaan daripada HPV melalui urin. Nah, ini ada berkembang sekarang ini adalah liquid biopsi pada kanker.
ini dulu berkembang tentang sel tumor cancer yang ada di sejak 1869. Terus berkembang sampai saat ini, bahkan sudah dilakukan pemeriksaan ctDNA. ctDNA ini hanya lepasan daripada sel tumor dari struktur ultrastruktur daripada sel, ada yang terlepas itu dideteksi di dalam darah. Sehingga dengan melakukan pemeriksaan ini, kita bisa memprediksi orang itu kemungkinan terjadi progresivitas lebih dini ataupun kemungkinan kekambuhan setelah pengobatan, dan bahkan pengobatan, keberhasilan dari pengobatan tanpa melihat ada makro dulu yang dilihat, tapi bisa dilihat dari ctDNA terlepasnya bagian daripada organel-organel DNA yang ada di dalam darah. Itu sekarang berkembang. Kita nggak tahu, masih jauh dari kita mungkin. Nah, inilah RNA mikro, bahkan ada yang berasal dari glikoprotein, walaupun ini masih dalam penelitian karena dia sensitivitasnya tidak begitu tinggi, karena bisa muncul oleh karena keganasan yang lain yang juga melepaskan organel-organel daripada sel tumor yang sudah rusak itu. Nah, apakah ada atau tidak? Bahkan ini bisa dipakai sebagai deteksi dini. Nah, ini adalah beberapa marker-marker daripada metode untuk mengidentifikasi sel tumor yang ada di dalam darah pada cervical cancer. Banyak tipe-tipe yang bisa dilihat. Yang ini sekarang berkembang luar biasa karena ada yang memeriksa dengan SCC, ada yang memeriksa HPV. Ini sekarang dilakukan, tapi lebih ditujukan kepada ctDNA-nya. Apa yang terlepas organel-organel sel itu di dalam darah. Ini beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Peran daripada SCC dalam memprediksi terjadinya setelah dilakukan kemoradiasi. Apakah dia bisa dipakai sebagai prediktor untuk melakukan pengobatan lanjutan? Penelitian ini tidak begitu bisa dipakai, bahkan kadang-kadang dia tidak turun SCC-nya, sehingga jadi menyulitkan dalam memprediksi dia respon atau tidak, atau kemungkinan dia terjadi kekambuhan ulang. Ini saya kira sama bagaimana pengobatan algoritmenya dalam melakukan terdiagnosis dengan kanker. Baik itu dari stadium 1, 2, 3. Intinya adalah stadium 1 itu early, itu kalau bisa operasi, nomor 2 radiasi, dan nomor 3 kemoterapi. Tergantung faktor yang memperberat. Kalau operasi masih ada high risk, batas sayatan tidak radikalitas tidak tercapai, atau ada penyebaran sampai kelenjar getah bening sehingga diperlukan adjuvan terapi. Ini saya kira sekarang terus berkembang, staging pun sudah berubah karena faktor resiko high risk yang menambahkan data patologis itu bisa merubah dalam manajemen daripada kanker serviks itu sendiri. Jadi kalau dioperasi ternyata LVSI-nya positif, itu termasuk dia adalah high risk. Nah, perlukah penambahan kemoterapi atau tidak? Dia dilihat dari beberapa kasus. Nah, bagi orang-orang yang masih memerlukan fertility sparing, yang masih muda, belum punya anak, ini tergantung, biasanya kita lihat data ini. Apabila data ini masih memungkinkan, usia 45 tahun, biasanya SCC adeno boleh, tumor size-nya kurang dari 2 cm, tidak ada kelenjar getah bening, masih memungkinkan untuk dilakukan fertility sparing, misalnya dilakukan konisasi atau dilakukan tracheektomi, itu masih disarankan. Ini juga laparoskopi, saya kira gold standarnya tetap kalau memang dia sudah bermasalah ke tempat lain, mungkin dilakukan radiasi baik eksterna ataupun interna. Ini standar treatment pada kemoterapi, saya kira ini pada kasus-kasus yang sudah terjadi metastasis, persisten ataupun distant, dan di sini pengobatan-pengobatan yang dilakukan sudah banyak berubah. Dulu hanya diberikan platinum base. Sekarang ini sudah berubah dengan melakukan pemberian target terapi dengan pemberian bevacizumab, bahkan dengan PDL1, dengan melakukan pemberian pembrolizumab, tapi harganya ya cukup mahal saya kira. Jadi ini lebih banyak kepada mungkin paliatif biasanya dilakukan.
untuk bagaimana mengurangi progresivitas dan menurunkan survival. Memang ada bagian dari NCCN untuk guideline-nya sudah banyak berubah. Kalau kita melihat di sini squamous, adeno, dan pada kasus-kasus kemoradiasi ataupun ada yang recurrent. Nah, pemberian recurrent ini pada first line diberikan obat-obat yang sudah berubah, bahkan ada yang sudah memprepare dengan pemberian PDL1. Walaupun yang biasa kita memberikan hanya platinum base dan paklitaxel ataupun karboplatin. Ini yang standar kita jalankan, tapi sekarang ini NCCN sudah merekomendasikan hal berbeda pada pemberian target terapi. Saya kira ini hanya gambaran saja. Ini ada beberapa bukti bahwa pemberian bevacizumab itu meningkat, itu memperbaiki progression free survivalnya. Ini ada penelitian dibandingkan dengan beva dengan apa ini cisplatin topotekan mau dan ini diberi topotekan dan ini cisplatin, tetap bevacizumab memberikan progression free survivalnya menjadi lebih baik, lebih lambat dia. Ini juga beberapa penelitian tentang pemberian bevacizumab. Intinya adalah bevacizumab kombinasi dengan kemoterapi itu meningkatkan 3,7 bulan median overall survival. Jadi sedikit meningkatkan, tapi itulah usaha dan clinical trial dari dunia saat ini. Ini juga ada penelitian dari Keynote 826. Kesimpulannya pemberian Fembro PDL1 itu bila ditambahkan pada platinum based chemotherapy dan bevacizumab memperpanjang progression free survival dan overall survival. Cuman bayarnya cukup berapa? Mungkin sekali pemberian 50 atau 100 juta setiap satu seri. Ini juga ada penelitian, intinya saya kira target terapi sekarang memperbaiki progression free survival dan overall survival. Saya kira itu mungkin yang saya sampaikan. Jadi target-target strategi dari WHO dan Indonesia diusahakan selaraskan oleh Kemenkes dan itu effort besar dari kita semua saya kira. Saya kira itu Prof pada sejawat semua yang bergabung di sini. Mudah-mudahan ini bisa jadi berbagi kita. Silahkan nanti kalau kita ada diskusi. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih Prof. Dr. Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.